Baik, selamat datang di pembelajaran daring kita yang kedua. Jadi, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang hukum satu Kirchhoff, yang mana bunyinya adalah jumlah arus yang masuk percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar. Jadi kita sudah mempelajari tentang yang seperti ini ya. Yang kemarin itu. Bentuknya seperti ini. Berarti di sini tuh saya buat dulu ya, hukum satu Kirchhoff. Di gambarnya ini, di gambar ini ada 3 buah percabangan. 1, 2, 3. Ini saya anggap 1, ini saya anggap 2, dan ini saya anggap 3. Cabang 1, cabang 2, dan cabang 3. Di cabang 1, yang masuk adalah lewat sini. Yang masuk adalah 1. Yang keluar adalah ini. Jadi untuk menjawab pertanyaan dari tugas kita kemarin itu adalah lihat dari masing-masing percabangan. Jadi kita lihat dulu percabangan pertama ya. Jadi jangan dihiraukan percabangan 2 dan percabangan 3 dulu. Udah, kita lihat dulu percabangan pertama. Jadi lihat percabangan pertama seperti ini. Percabangan pertama, dia masuknya di sini adalah seperti ini. Kita lihat dulu berapa besarnya. Besarnya adalah kalau nggak salah 120 mili ampere MA. Ya, 120 mili ampere. Terus dia masuk ke percabangan pertama dan dia dibagi menjadi arus yang ke atas, arus yang ke tengah, dan arus yang ke bawah. Arus yang ke atas itu besarnya dibuat adalah 50 mili ampere dan arus yang ke bawah adalah 30 mili ampere. Jadi kembali ke bunyi dari hukum satu Kirchhoff yang mana arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Jadi arus yang masuk di sini adalah 120 kan? Dan jumlah yang keluar juga harus 120. Jumlah dari percabangan pertama ya. Jumlah arus yang keluar dari percabangan pertama. Jumlah yang masuk adalah 120, yang keluar juga harus 120. Dan ini yang keluar baru 50 dan 30. Artinya 50 dan 30 itu ditambah artinya 80 ya. Baru yang keluar adalah 80. Jadi yang perlu keluar adalah 120. Jadinya yang di tengah ini dia akan mengeluarkan sebesar berapa? Sebesar 40 mili ampere. Dengan dia keluar 40 mili ampere, jadi totalnya adalah 120. Jadi untuk jawaban untuk I1 adalah 40 mili ampere. Itu untuk yang pertama, untuk yang I pertama. Yang kedua, untuk percabangan kedua. Percabangan kedua seperti itu. Ini yang ditanya adalah yang di sini. I2 berapa? Jadi kalian sudah tahu, jangan lihat dulu percabangan lain. Kita lihat percabangan kedua. Jangan lihat percabangan satu lagi. Jadi untuk percabangan kedua, yang masuk di sini, yang masuk ke percabangan kedua di sini adalah dari atas dan dari kanan. Dari kiri. Dari atas dan dari kiri. Ada besarnya 50, ada besarnya 50, dan besarnya 40. Yang masuknya berarti di sini 50, yang di sini adalah 40 kan, seperti itu ya. 50 dan 40 totalnya adalah berarti yang masuk ke I2 yang masuk ke percabangan kedua adalah 50 dan 40. 50 tambah 40 sama dengan 90. Jadi karena kembali ke bunyi dari hukum satu Kirchhoff adalah jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Yang masuk adalah 90, berarti yang keluar juga pastinya 90 mili ampere. Berarti dari itu I2-nya besarnya adalah 90 mili ampere. Udah? Dan yang ketiga, untuk percabangan yang ketiga. Percabangan ketiga berada di sini. Ya, percabangan ketiga kita lihat di sini. Arus yang masuk di percabangan ketiga adalah arus I2 dan yang bawah ini. Kan itu ya. Yang bawah ini ke sini dan ke atas dia. Berarti ke sini dia masuk. Yang masuknya ada 2, berarti besarnya 90 mili ampere dan 30 mili ampere. Kembali lagi, bunyi hukum satu Kirchhoff
jumlah arus yang masuk ke percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar. Yang masuknya adalah jumlahnya adalah 30 ditambah 90. Berarti yang keluar adalah 120 mA. Jadi jawaban untuk tugas yang kemarin itu yang pertama itu I1-nya adalah 120. Bukan I1. I1-nya di sini, I1-nya adalah 40, I2-nya adalah 90 dan I3-nya adalah 120. Itu hukum 1 Kirchhoff kemarin. Jadi sekilas tentang tugas yang kemarin seperti itu. Sekarang kita akan saya punya satu lagi penjelasan untuk kalian tentang hukum 1 Kirchhoff, dimana jika ada bentuknya seperti ini ya, seperti ini nih. Arus yang masuk itu dari kiri ke kanan. Ini besarnya I1, terus di sini besarnya ini I2, di sini adalah ini I3, ini I4. Nah, ya. Jadi diketahui bahwa di sini adalah 18 ampere. Di sini adalah 4 ampere. Di sini adalah 7 ampere. Berapakah besar I1, I2, I3 dan I4? I1 berapa, I2 berapa, I3 berapa, dan I4 berapa? Kembali lagi, kita harus menerapkan hukum 1 Kirchhoff, yang mana jumlah arus yang masuk sama dengan yang keluar kan itu. Di sini kita lihat jumlah arus yang keluar adalah 18 ampere. Berarti yang masuk otomatis juga adalah 18 ampere. Kita bisa buat sini 18 ampere. Gitu. Sudah? Sekarang kita tinjau lagi untuk percabangan yang pertama. Percabangan pertama bentuknya seperti ini. Di sini dia, percabangan pertama. Percabangan pertama berada di sini, yakni I1 18 ampere, dia dibagi dua. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Yang ke bawah besarnya adalah 7 ampere. Yang ke atas besarnya berapa? Jadi mudah saja, karena memang yang masuk harus sama dengan yang keluar, berarti 18, baru yang keluar cuma 7, berarti 18 dikurangi 7. Berarti I2-nya sama dengan 11 ampere. Seperti itu. I2-nya sama dengan 11 ampere. Sudah? Sekarang kita ke percabangan yang kedua. Percabangan kedua berada di bawah, di sini. Di percabangan keduanya ini, yang masuk itu adalah 7 ampere. Dan yang keluar itu adalah I3 dan 4 ampere. Berarti yang masuk 7 ampere, berarti yang keluar juga harus 7 ampere totalnya. Ini yang baru keluar adalah 4 ampere. Berarti untuk mencapai 7 ampere, I3-nya harus besarnya adalah 3 ampere. Kita sudah dapat besarnya I3, berarti 3 ampere. Selanjutnya, untuk yang keempat, I4. I4 itu dia berhubungan dengan ini sini. Percabangan di situ. Percabangan yang ketiga ini, dia yang masuk itu adalah ada 4 ampere masuk ke situ, dan ada 11 ampere. Total dari 11 tambah 4 sama dengan 15. Berarti yang keluar harus 15. Berarti yang keluar, karena yang keluar cuma 1 di I4, berarti di I4-nya besarnya adalah 15. Ada? I4 besarnya 15. Dan kita cross check sekarang lagi. Untuk di percabangan terakhir ada yang masuk adalah 15 ampere dan yang masuk juga ada 3 ampere. Berarti 15 tambah 3 jadinya 18. Berarti ini sudah benar. Seperti itu. Itu untuk menjelaskan tentang hukum 1 Kirchhoff yang masih bingung. Jadi untuk pertemuan kali ini saya akan lanjut membahas tentang hambatan atau resistor. Hambatan, atau kita sering buat juga R besar, yang mana R besar itu artinya resistor. Untuk dibentuk atau gambar dari gambar dari resistor adalah seperti ini lambangnya. Kayak rumput gini ya, dengan R besar. Ini adalah resistor. Ini adalah lambang
lambang hambatan dalam rangkaian. Jadi apabila di suatu rangkaian ada bentuknya kayak rumput seperti itu, dia itu adalah hambatan atau resistor. Dengan satuannya adalah seperti biasa ohm. Jadi hambatan ini bisa disusun secara seri, bisa disusun secara paralel, dan bisa disusun secara gabungan. Apa itu seri, paralel, dan gabungan? Seri itu adalah apabila suatu rangkaian itu tidak ada percabangan. Semisal, saya buat sini contohnya. Yang pertama adalah disusun seri. Disusun secara seri. Seperti ini. Ini saya punya suatu rangkaian seperti biasa dengan ada baterai di sini dan ada beberapa resistor, resistor 1, resistor 2, dan resistor 3. Gitu. R1, R2, dan R3. Ada 3 resistor. Jadi karena ini bentuk baterainya seperti itu, positifnya di kiri dan negatifnya di kanan, berarti arusnya akan bergerak searah jarum jam seperti itu ya. Dan arus ini melewati 3 buah hambatan, 3 buah resistor. Jadi ketiga buah resistornya ini kita bisa mencari besarnya ketiganya, total dari ketiganya ini. Jadi karena dia disusun seri, untuk mencari total dari ketiga besarnya resistor tersebut, dia ditambahkan seperti biasa. Jadi R total seri atau RS saya buat di sini. R1 ditambah R2 ditambah R3. Ini ditambah biasa karena dia disusunnya secara seri. Misalkan saya punya R1-nya adalah di sini, saya buatnya R1 adalah 1 ampere, 1 ohm. Saya buat sini R1 sama dengan 1 ohm, R2 sama dengan gampang aja, R2 adalah 2 ohm, R3 adalah 3 ohm. Jadi untuk RS-nya atau hambatan total untuk hambatan dalam bentuk seri ini 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 6 ohm. Jadi ketiga resistor ini atau hambatan itu bisa diganti dengan satu hambatan yang besarnya 6 ohm. Jadinya bentuk dari rangkaiannya akan seperti ini. Ketiga ini bisa diganti menjadi 1, tetapi besarnya harus 6 ohm. Seperti itu. Ada ya? Ini artinya sama juga untuk yang seri nih. Jadi tambahnya seperti biasa. R1 tambah R2 tambah R3. Seperti itu. Untuk yang seri. Selanjutnya saya buatnya di sini aja kalau gitu. Saya bingung nyari tempat. Jadi bentuknya seperti ini, ditambah biasa ini 6 ohm. Selanjutnya saya akan menjelaskan kalian tentang untuk tegangannya. Tegangan yang biasa kita tahu itu kan dari baterai ya. Dari baterai di sini adalah V total saya buat di sini. Jadi ternyata apabila di antara hambatan ini kita taruh sebuah voltmeter. Di sini juga saya taruh voltmeter. Ini juga saya buat voltmeter. V1, V2, dan V3. Ternyata untuk masing-masing hambatannya ini voltmeter ini menunjukkan angka yang berbeda. Tetapi apabila dijumlah V1, V2, dan V3 hasilnya adalah V total. Artinya kita bisa mengartikan V totalnya bisa dihitung dengan cara V1 tambah V2 tambah V3. V1 adalah tegangan yang ada di ujung-ujung dari hambatan yang pertama. V2 adalah tegangan yang muncul di ujung-ujung hambatan kedua. Dan V3 adalah tegangan yang muncul di hambatan yang ketiga. Jadi V total sama dengan hampir sama seperti tadi. Apabila dia disusun seri sama kayak RS, sama kayak RS. V totalnya sama dengan
ditambah aja. V1 tambah V2 tambah V3. Seperti itu. Itu untuk ketegangan V total. Setelah itu saya punya sebuah soal seperti ini. Setelah itu ada seperti ini. Saya punya sebuah gambar ya. Ini ada 2 buah hambatan. Ini ada baterainya juga. Ini saya R1, R2. Ini di sini ada voltmeter 1. Ini ada voltmeter 2. Dia disusun secara paralel ya, voltmeternya. Jadi untuk mengukur tegangan. Jadi kita lihat di sini untuk mencari V1 sama dengan R1 per R1 tambah R2 dikali dengan di sini V totalnya ada. V total. Sedangkan untuk mencari V2 sama dengan R2 per R1 tambah R2 dikali V total. Seperti itu. Ini rumusnya ini digunakan apabila ada 2 hambatan dan 2 tegangan. Bukan 2 tegangan. Apabila ada 2 hambatan yang akan dihitung adalah tegangannya, gitu maksudnya. Selanjutnya, saya punya sebuah soal nih. Jadi sampai sini seperti biasa silakan di screenshot dulu untuk dimasukkan ke dalam catatan kalian. Kalau sudah, kita akan lanjut untuk contoh soal. Nah, di sini saya punya sebuah rangkaian dengan 4 buah hambatan yang disusun secara seri dengan 1 baterai ya disusun secara seri. Di sini ada R1, R2, R3 dan R4. Seperti itu. Dan di sini saya buat V totalnya adalah besarnya 32 volt. Jadi diketahui apabila R1 besarnya R1 sama dengan besarnya R2 sama dengan besarnya R3 sama dengan besarnya R4 adalah besarnya 40 ohm. Artinya masing-masing R-nya ini besarnya sama ya. Besarnya 40 ohm. Apabila besarnya masing-masingnya adalah sama, yang ditanya adalah berapakah besarnya I. I itu adalah arus yang masuk ke masing-masing ini. Berapakah I? Jadi kembali ke rumus kemarin, rumus Fir kemarin, rumus hukum Ohm, yang mana segitiga Fir itu V per I dikali R. Untuk mencari I berarti ditutup I-nya, kita mendapatkan rumus I, V per R. Berarti rumus I sama dengan V per R. Ini kita harus I total, V total, dan R total. Dari kedua bentuknya ini, yang kita sudah dapat adalah V total, dan kita belum mendapatkan R total. Jadi kita harus mendapatkan R total dulu untuk mencari I. Untuk mencari R total, karena dia disusun secara seri seperti saya jelaskan tadi, berarti untuk mencari R total, karena dia secara seri, berarti ditambahkan biasa R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah R4. Karena besarnya sama besar, berarti di sini 40 ditambah 40 ditambah 40 ditambah 40. Berarti ada 40 ya. Berarti di sini besarnya adalah 160 ohm. Untuk R total. Jadi di sini kita sudah dapat R total dan sudah ada V total. Tinggal mencari I total. I total rumusnya adalah V total per R total. V totalnya tadi adalah 32 volt per R totalnya adalah 160 ohm. 32 dibagi 160 sama dengan 0,2 ampere. Jadi seperti itu. Jadi sekarang apabila kalian ingin menghitung tegangan di hambatan yang pertama, untuk kita buat di sini V1. Caranya adalah V1 sama dengan
V1 sama dengan R1 per total semuanya, R totalnya. R total dikali dengan V totalnya. Jadi besarnya R1 adalah 40 per R totalnya adalah 160 dikali dengan V totalnya adalah 32 volt. Jadi ini 1/4 dikali 32. Hasilnya adalah 8 volt. Untuk mencari V1. Karena besarnya R-nya sama semua, berarti tegangan di setiap hambatannya ini juga sama. V2 juga sama, besarnya 8 volt. Di R3 juga sama 8 volt, R4 juga sama 8 volt. Apabila dijumlahkan, hasilnya adalah V total. Jadinya 32 volt. Seperti itu. Itu untuk hambatan yang disusun secara seri. Jadi sampai sini silakan di screenshot dulu untuk dimasukkan ke dalam catatan. Kita lanjut ke hambatan yang disusun secara paralel. Nomor 2. Hambatan yang disusun paralel. Jadi paralel itu adalah rangkaian yang ada cabangnya. Nah, ada cabangnya seperti ini. Jadi di sini saya punya 3 buah hambatan, tapi disusun secara paralel dia. Disusun secara bercabang. Tidak seperti tadi ya, yang lurus-lurus saja. Jadi di sini adalah R1, ada R2 dan R3. Ada 3 buah hambatan. Di sini ada sebuah baterai. Jadi di sini ada V dan ini ada I total. Dan di sini saya buat ada 3 ya, ada 3. Saya anggap R1-nya di sini saya buat 2 ohm, R2-nya saya buat di sini adalah 3 ohm dan R3-nya saya buat di sini adalah 4 ohm. Seperti itu. Jadi untuk mencari besarnya hambatan total untuk hambatan yang disusun secara paralel, caranya berbeda dari cara hitung seri tadi seperti tadi. Ini caranya adalah RP. R ini adalah hambatan, P ini adalah paralel, sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Jadi bentuknya seperti ini. Kita masukkan aja nilainya RP sama dengan R1-nya adalah 2, 1/2 ditambah 1/3 ditambah 1/4. Jadi RP-nya adalah, kita samakan penyebutnya dulu. Berarti sama-sama 12 ya. Berarti yang ini 6/12 ditambah 4/12 dan 3/12. Jadinya adalah 1/RP sama dengan 13/12. Jadinya RP, kan tinggal dibalik ya. RP-nya bawa ke atas, satunya bawa ke bawah, dan 12-nya juga harus dibalik. 12/13. Jadinya 0,92 ohm. Ini ohm. Karena sudah mendapatkan total dari semua R-nya, jadi bentuknya bisa kita buat seperti ini. Ini ada baterai. Jadi ketiga hambatan ini bisa digabungkan menjadi satu hambatan yang besarnya adalah 0,92 ohm. Jadi kita buat satu hambatan di sini. Totalnya adalah ini 0,92 ohm. Jadi kalau kita hitung di sini, ini sama sebenarnya. Cuma yang ini sudah digabung, yang ini belum digabung. Seperti itu. Kalau sudah digabung bentuknya seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang untuk tegangan untuk V. Untuk V di masing-masing R. Karena R-nya disusun paralel, maka besarnya V di setiap hambatan di setiap R adalah sama. Jadi apabila V totalnya adalah 2 volt, berarti untuk V1, V2 dan V3 itu sama. Besarnya 2 volt seperti itu. Karena dia disusun secara paralel.
Itu untuk paralel. Setelah itu, oke, jika saya juga punya satu tambahan nih. Jika terdapat dua hambatan paralel, maka berlaku seperti ini. Ini baterai, ini ada dua buah hambatan, R1 dan R2. Ini V. Jadi tegangannya akan mengalirkan arus seperti ini, mengalirkan I. Dan kembali lagi seperti hukum Kirchhoff hukum 1 Kirchhoff tadi. I itu arus tuh apabila dia masuk ke percabangan dia akan dibagi. Kan ini masuk ya, masuk ke situ. I-nya masuk ke percabangan dan I akan dibagi, yang ada yang ke atas dan ada yang ke bawah. Ada I1 dan I2. Dan besarnya akan berbeda. Oke, di sini saya akan langsung memberitahu caranya untuk mencari I di sini total, di sini V total juga. Jadi untuk mencari I total sama dengan R1 ditambah R2 per R1 dikali R2 dikali dengan V total. V total. Untuk I1 sama dengan R2 per R1 tambah R2 dikali dengan I total. Sedangkan I2 sama dengan R1 per R1 tambah R2 dikali dengan I total. Jadi ini 3 buah rumus yang bisa kalian gunakan untuk mencari masing-masing I dengan diketahui R-nya dan V-nya. Seperti itu. Silahkan di screenshot dulu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hambatan yang disusun secara gabungan. Jadi nomor 3 itu hambatan gabungan. Jadi di sini mohon perhatiannya karena memang di sini akan lebih sering digunakan untuk hambatan disusun gabungan. Jadi gini. Jadi di sini saya punya ada 1 2 3 4 5, ada 5. Ada 5 buah hambatan. Ada 5 buah hambatan. Ini R1, R2, R3, R4, R5. Dari 5 buah hambatan. Kalian disuruh mencari besarnya hambatan gabungannya dia. Berapakah besarnya R gabungan atau R totalnya? Besarnya berapa? Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, kalian harus lihat gambarnya dulu. Gambarnya. Di sini ada beberapa hambatan yang kalian bisa hitung duluan, yang terlebih dahulu. Coba kita lihat dulu, yang mana kita bisa hitung terlebih dahulu. Jadi kita lihat di sini, ada yang hambatan disusun secara seri. Jadi yang disusun secara seri di sini adalah R2 dan R3. Bisa kita lihat hambatannya disusun secara seri di sini ya. Kalau disusun secara seri berarti itu bisa digabungkan dengan cara biasa. Berarti R23 sama dengan R2 ditambah dengan R3. Seperti itu. R2-nya di sini saya isiin keterangannya. Di sini adalah 2 ohm, di sini adalah 1 ohm, ini adalah 2 ohm, di sini adalah 4 ohm, dan di sini adalah 6 ohm. Kita tinggal masukkan aja R2-nya adalah 1 ditambah 2 sama dengan 3 ohm. Karena sudah digabungkan R2 dan R3, jadi bentuk gambarnya akan menjadi seperti ini, biar lebih gampang. Seperti itu bentuknya. Ini R1 tetap, ini R4 tetap, ini R5 tetap. Yang berubah adalah yang 2 di atas ini, R2 dan R3-nya sudah gabung jadi 1. Berarti di sini R23. Seperti itu. Jadi di sini ada langkah-langkahnya untuk menghitung hambatan gabungan. Dia sudah bergabung antara 2 dan 3.
Jadi selanjutnya, yang mana kita bisa gabungkan sekarang nih? Oke, di sini ada 3 buah hambatan yang disusun secara paralel sudah. R2, R4, R23, R4, dan R5. Ini kita bisa gabungkan dengan cara paralel. Kenapa tadi nggak paralel duluan? Kita nggak bisa cari dengan cara paralel duluan karena memang masih ada R2 dan R3-nya yang disusun secara seri. Berarti kita harus gabungkan dulu, baru kita gabungkan dengan cara paralel. Kita masukkan saja sekarang. Jadi untuk seper R gabungan untuk berarti R 2, 3, 4, 5. Kita gabungkan ya, 1, 2, 3. Kita gabungkan dia. Berarti ini seper R23 ditambah seper R4 ditambah dengan seper R5. Jadi seper R2, 3, 4, 5 sama dengan seper R23-nya berapa tadi? Adalah 3 ditambah seper 4 ditambah seper 6. Jadi seper R1, 2, 3, 4, 5 itu adalah samakan penyebutnya sama 12 berarti ya. Ini adalah 3 dikali 4 12. 3 12 tambah 2 12. Kita tambahkan aja, kita jumlahkan. Jadi ini ada 9 berarti. Seper R1, 2, 3, 4, 5. Bukan 21 ya. Belum ada satunya. R2, 3, 4, 5 sama dengan, kita tambahkan berarti dia menjadi 9/12. Jadi kita cari besarnya R 2, 3, 4, 5 sama dengan 12/9. Yang artinya besarnya adalah 1,3 ohm. Sudah? Jadi bentuknya dari bentuk seperti ini, dia akan menjadi bentuknya seperti ini karena sudah gabung ya. R1 digabung. R1-nya belum ada diapain nih? R1. Nah, ini karena sudah digabung berarti di sini R2, 3, 4, 5. Ini besarnya R1-nya adalah 2 dan ini besarnya adalah 1,3 ohm. Nah, untuk mencari R total terakhir ya, angka terakhir R total kan di sini hanya tersisa lagi 2 saja. Sudah disederhanakan menjadi 2 hambatan. Jadi tinggal ditambah biasa karena dia bentuknya seri. Berarti R1 ditambah dengan R2, 3, 4, 5 sama dengan R1-nya adalah 2 dan R2, 3, 4, 5-nya adalah 1,3. Ini adalah hasilnya 3,3 ohm. Jadi untuk semuanya, untuk rangkaian ini, rangkaian yang besar ini itu bisa diganti untuk rangkaian besar dengan 5 hambatan ini bisa diganti dengan 1 hambatan total yang besarnya adalah 3,3 ohm. Seperti itu. R total. Seperti itu. Jadi itu untuk materinya. Silakan di screenshot lagi. Sekarang saya akan memberikan kalian satu pertanyaan. Jadi silakan dibuat di buku catatan kalian. Yang pertama, di sini ada R1, R2, R3, dan R4. Jadi bagi yang punya buku, ini sudah ada sebenarnya di bukunya. Jadi saya buat untuk latihan kalian. R1-nya adalah di sini 4 ohm, di sini juga sama 4 ohm, di sini juga sama 4 ohm. Terus di R4-nya itu adalah 3 ohm. Jadi carilah R totalnya. Untuk yang kedua, bentuknya seperti ini. R1 4 ohm, R2 6 ohm, R3 10 ohm, dan R4-nya 24 ohm dan
R5 7 ohm. Bentuknya agak ribet memang, tapi silakan dicari dengan teliti, dicari besarnya R totalnya berapa. Seperti itu. Jadi saya kasih petunjuk bahwa R1 dan R2 di sini, R2 nih ya, R1 dan R2 ini dia seri. Walaupun di sini ada patahan di sini, tapi dia tetap seri, tetap nyambung jadi satu. Seperti itu. Itu untuk yang kedua. Jadi itu untuk dua contoh soalnya, jadi silahkan dibuat di buku catatan. Nanti silahkan seperti biasa dikumpulkan di Google Classroom dengan cara difoto. Dan saya tunggu minggu depan. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan hubungi saya via WA atau di Google Classroom. Sampai sini saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om.